Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Mandaku Podcast yang tentunya menarik, menginspirasi, dan memotivasi. Alhamdulillah hari ini di hari Ahad ini setelah kemarin libur Isra Mi'raj, hari Imlek juga, dan di hari ini di akhir pekannya, hari Ahadnya kita melaksanakan podcast kembali. Nah, sebelumnya kenalan dulu, namaku Mutiara Nur Rohmah. Di sini aku sebagai moderator. Dan pastinya bukan namanya podcast kalau nggak ada narasumber hebatnya. Di depan saya ini udah ada kakak-kakak hebat dan di sini udah pakai seragam coklat yang pastinya kalian tahu dari organisasi apa. Kalau gitu langsung aja ya kenalan dari kakak siapa? Oke, saya. Halo teman-teman semuanya, salam pramuka. Salam. Oke, perkenalkan nama saya Mustafa Dimufida dari Dewan Ambalan Man 2 Kulon Progo. Di Dewan Ambalan saya sebagai Pradana Putra. Lanjut kakak. Oke, sebelumnya salam pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nisa Nurhidayah dari Dewan Ambalan Man 2 Kulon Progo. Saya di Dewan Ambalan menjabat sebagai Pradana Putri. Wih. Oke. Kalau boleh tahu, kalau Pradana nih di organisasi lain apa nih kak jabatannya? Kalau Pradana kan khusus kepramukaan. Kalau di organisasi lain jadi apa tuh kak? Oke, di Dewan Ambalan mungkin sebutannya Pradana, tapi Ya. kalau di organisasi lain itu sebutannya ketua. Gitu kan. Berarti sejajar sama ketua-ketua organisasi lain nih. Iya. Jadi di Dewan Ambalan ada dua Pradana, Ya. Kak Adi Ya. dan juga Kak Hamidah. Wis. Nah, karena Kak Adi sama Kak Hamidah ini benar-benar udah ahlinya di bidang pramuka, expertnya di bidang pramuka. Nih menurut kakaknya tuh pramuka nih apa sih? Menurut kakaknya yang udah ahli banget di bidang pramuka tentunya. Oke, pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Eh, Oke, Praja Muda Karana itu pramuka bisa dibilang adalah warga negara Indonesia atau warga negara yang aktif berperan di dalam kegiatan kepramukaan seperti bakti pramuka dan lain-lain serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. wih, oke. Nah, kalau aku lihatnya juga nih kalau ada nih yang udah tua juga tapi tetap dipanggil Kak dalam pramuka. Jadi Nah. pramuka ini nggak pandang umur ya. Ya, tidak Jadi pandang umur. Semua orang bisa jadi pramuka. Ya, Ya. jelas. Oke. Nih kalau di Man 2 Kulon Progo ini yang mengikuti kegiatan pramuka kelas berapa saja nih Kak? Oke, kalau di Man 2 Kulon Progo kan ekstrakurikuler pramuka ini wajib ya Kak ya. Iya. Jadi anggotanya itu terdiri dari kelas 10, semuanya kelas 10. Terus ada beberapa Dewan Ambalan yang anggotanya itu dia kelas 11. Oh, jadi kelas 10 yang mengikuti kegiatan mingguan dari Ya. pramuka. Nah, didampingi oleh kakak-kakak Dewan Dewan Ambalan. Ambalan. Nah, pastinya di Dewan Ambalan ini ada struktur organisasinya, struktur pengurusannya. Kalau apa pradananya kita udah tahu Kak Hamidah dan Kak Iya. Adi nih. Kalau strukturnya kayak sekretaris gitu ada nggak sih Kak? Ya, di Dewan Ambalan itu ada strukturnya, yaitu dimulai dari Pradana, ya kita berdua, terus ada Kerani itu biasa disebut sekretaris. Ya. Itu ada Kerani Putra, Kerani Putri, terus ada Bendahara yang biasa di pramuka disebut Juru Uang. Itu Oke. juga ada Juru Uang Putra dan Juru Uang Putri, dan yang terakhir ada Juru Adat. Nah, kalau juru adat ini ngapain sih Kak tugasnya? Oke, itu juru adat yaitu membuat sandi ambalan. Setelah itu membuka adat, buka tutup kegiatan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Dewan Ambalan ini kan yang mendampingi adik-adik kelas 10-nya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini diselenggarakannya kapan saja di Kak dan apa aja kegiatannya gitu. Pramukanya tuh ngapain aja di Man 2 Kulon Progo? Oke, biasanya kita menyelenggarakan kegiatan pramuka itu setiap hari Jumat setelah pulang sekolah. Ya. Biasanya kita isi dengan beberapa materi yang kita ambil dari SKU, Syarat Kecakapan Umum untuk menuju Pramuka Bantara. Ya. Terus ada beberapa ice breaking, game, kuis, dan permainan lainnya. Nah, jadinya pramuka nggak hanya materi saja Iya, ya, Enggak, tapi ada juga prakteknya juga, senang-senang diselingin juga. praktek ya. Oke, gitu. Jadi menyenangkan sekali ya teman-teman pramuka nih. Nah, aku juga pernah dengar dan penasaran tentang tingkatan dalam pramuka. Aku juga kebetulan kemarin aku juga ngikutin Pransaka, jadi ngejar pramuka Bantara juga nih. Nah. Kok boleh tahu nih apa nih Kak tingkatannya tuh dalam pramuka? Oke, sebelum ke Bantara itu kan ada namanya perjalanan bakti. Ya.
pramuka, yaitu dimulai dari penerimaan tamu ambalan, setelah itu calon penegak, selanjutnya penegak bantara, penegak laksana, dan Pelepasan pelepasan pramuka penegak. penegak. Nih kalau ada yang menyilaukan mata juga ya di sebelah sini, laksana tuh apa toh Kak itu laksana? Caranya dapat laksana tuh gimana? Mungkin teman-teman ada yang termotivasi pengen jadi laksana juga, ini harus apa dulu? Sebelum melaksanakan ada bantaran ya Kak. Ya. Jadi untuk mendapatkan posisi bantara, laksana, dan garuda itu perlu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Itu ada 2 syarat. Yang pertama ada syarat kecakapan umum, yang kedua ada syarat kecakapan khusus. Kalau syarat kecakapan umum tuh biasanya praktek-praktek, tapi lebih ke teori ya Kak ya. Ya. Oh. Tapi kalau untuk SKK, TKK itu lebih ke prakteknya. Berarti harus menguasai itu dulu Ya. baru bisa ke bantara dan laksana. Ya, Jadi gitu, kalau Kak. ada yang pengen jadi laksana tapi belum bantara nggak bisa tuh Kak? Ya Nggak nggak bisa. bisa. Oh nggak bisa. Harus bantara dulu, Oh Kak. berarti step by step. Ya. Oke. Nah aku juga kemarin lihat di ini nih berita Man 2 Kulon Progo nih, pastinya udah pada follow semua kan di Instagramnya. Itu ada ini mengikuti perkemahan Raimuna Nasional tuh, perkemahan yang kayak gimana nih Kak? Oke, sebelumnya Raimuna Nasional itu adalah kegiatan kepramukaan yang mana diikuti oleh pramuka penegak dan pandega di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional. Kemarin kebetulan bertempatnya di Puberta Cibubur ya Kak. Ya, Cibubur, Jakarta. Ketemunya sama orang mana aja nih Kak? Oke, untuk yang ikut Raimuna Nasional ini kebetulan dari seluruh Indonesia, Oh, dan ada beberapa dari peserta luar negeri, India, Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste, Oh, dan ASEAN lah, ASEAN. berarti di situ di Raimuna itu tuh menyenangkan ya, bisa ketemu sama orang dari Sabang sampai Merauke, Ya. juga orang luar negeri juga ini. Ya. Berarti kan ya orang luar negeri juga mengagumi juga kan pramuka di Indonesia nih ya pastinya. Nah, karena apa? Pastinya udah sering berkemah juga kan sebagai kakak Dewan Ambalan. Ada nggak sih perkemahan yang juga berkesan atau menurut kakaknya tuh memorable? Ya, mungkin selain Raimuna ya Kak ya. Ya selain Raimuna. Untuk perkemahan lainnya itu seperti Jelitaku yang ke-22 itu Ya. di tahun 2022. Jelitaku ke-17 ya Kak ya. 17 ya. Ya, itu kita di sana ada seperti apa ya? Perjalanan jauh. ya. Jelajah Wah. wisata. Ya, Jadi Jelitaku tuh kepanjangannya Jelajah wisata Kulon Kulon Progo. Progo. Berarti diikuti oleh pramuka yang ada di Kulon Progo. Kulon Ya, Progo saja. pramuka penegak. Penegak, Ya. khusus penegak di Kulon Progo. Itu jalannya jauh apa deket nih kok? Ya, sekitar 20 km. Masya Allah, jauh sekali ya. Itu Ya. membawa barang juga. ya, barang-barang yang sebelumnya di tapak kemah sebelumnya. Oh, jadi Ya. Jadi dari Kampung Pramuka Segaje ke Kampung Pramuka Purwosari. Purwosari. jadi tahun kemarin juga ada 2023 ini Kak. Ada. Oh ya ada. Dengar-dengar juga prestasinya pramuka di Man 2 Kulon Progo ini luar biasa sekali ya, apalagi di kemarin yang Jelitaku 2023 itu ya, apa aja Kak prestasinya? Itu banyak sekali, tidak bisa Wah. disebutin satu persatu. Luar biasa Ya, berarti. yang utama kita mendapatkan juara umum 1 di Jelajah Wisata Kulon Progo. Wah, keren. Tepuk tangan. Berarti saingannya nih dari SMA, SMK, MA di Kulon Progo. Ya, alhamdulillah kita MA sendiri yang bisa bersaing dengan SMA SMK di Kulon Progo. Wah, keren sekali Man 2 Kulon Progo ini. Nah, ada lagi nggak apa perkemahan yang menyenangkan mungkin? Atau coming soon ada perkemahan apa? Oke, untuk Dewan Ambalan, kegiatan tahunan terakhir yang besar yang dimiliki oleh Dewan Ambalan Man 2 Kulon Progo yaitu perkemahan bakti karya pramuka ya, atau Perbara. Itu dilaksanakan bulan apa Kak kira-kira? Kalau untuk tahun ini sekitar bulan Mei. Jadi Tanggal 2 sampai 4 di Bumi Perkemahan Joko Garong. oh, berarti dalam persiapan juga ya Kak? Ya, persiapan. Dalam Oke. proses. Kalau ada juga nggak sih Kak kayak perkemahan peran saka yang ada di Kulon Progo, misalnya saka-saka di Kulon Progo atau yang di daerah istimewa Yogyakarta? Oke, untuk peran saka cabang kemarin telah dilaksanakan di Bumi Perkemahan Memorial Camp Banaran Kidul Sentolo. Kebetulan saya menjadi sangga kerja Wah,
dan Kak Mida menjadi peserta Wih, yang keren mewakili sekali. dari Saka Saka Wirausaha. Ini hostnya juga ikut peran Saka daerah tapi ya. Ya, alhamdulillah bisa dapat kesempatan ikut peran Saka daerah mewakili Saka kewirausahaan juga nih teman-teman. Di situ kalau menurut saya banyak banget Oke. pelajaran yang diambil, apalagi Ya, belajar bertemu Saka yang lain juga. Terus ya bayangin aja di dalam satu perkemahan ketemu Saka yang berbeda-beda, pasti ya orangnya dari misal wah itu ada yang rambutnya pendek, ini pasti dari Saka Bayangkara gitu. Jadi kayak apa ya, kelihatan beda-beda dan Ya. dari banyak kabupaten dan kota gitu. Ya. Menyenangkan teman-teman pramuka tuh. Oke, kan kita udah cerita tentang pengalaman perkemahan. Ada nggak sih Kak? Kok ada lagi? Ini tingkatan Garuda. Kemarin aku juga dengar kakaknya ini udah sampai di tingkatan Garuda nih. Apa aja sih syaratnya atau perjalanannya? Oke, untuk perjalanan menuju ke Pramuka Garuda tentunya nggak sulit ya, tentunya nggak mudah ya Kak ya. Salah satunya itu kita ada penyelesaian penyusunan portofolio yang dimulai dari rangkuman tentang Undang-Undang Dasar Gerakan Pramuka, Undang-Undang Dasar 1945, terus ada beberapa mendapatkan TKK juga. Ya. Jadi ada ketentuan, ada beberapa TKK yang harus didapat untuk menuju ke Pramuka Garuda. Berarti nggak instan ya dapetin Enggak. pramuka Tentu Garuda. tidak. Ya. Nah, terus kok penyematannya kemarin gimana nih Kak? Pramuka Garuda. Oke, untuk penyematan kita berada di Karnaman 2 Kulon Progo berada di Kuaran Panjatan. Jadi kita di pelantikan di Balai Desa Panjatan. Kecamatan Panjatan ya. Oh iya, Oke, berarti bersama dengan Kak Farida dan Kak Aning. Oke, kita kembali lagi ke cerita yang di Man 2 Kulon Progo ini. Jadi kan kelas yang mengikuti ekstra pramuka wajib itu kan dari kelas 10 nih Kak. Ada nggak sih Kak pengalaman menghadapi kelas 10? Mungkin ada yang nggak suka pramuka, nggak mungkin semua orang kan suka pramuka ya. Pasti ada yang nggak Tentunya. suka juga. Nah itu gimana sih Kak menghadapinya? Kelas 10 itu atau ada cerita menarik? Oke. Untuk pengalaman ketika kelas 10 menghadapi kelas 10 ya. Ketika pramuka ada yang sering bolos, apalagi bolosnya bela-belain ke kamar mandi. Kita ngadepinya dengan memberikan peringatan yang pertama. Oke. Dengan menggunakan ya cara biasalah. Hmm. Suruh dulu, kalau nggak mau ya kita lapor ke pembina. Ada yang tidak mau ikut pramuka, ada yang alasan sakit juga dan pulang, ya bermacam-macam lah. Itu kok boleh tahu ngapain ya di kamar mandi ya Kak? Sembunyi dong. Oh, sembunyi berarti biar nggak ikut pramuka Iya. itu. Ya Allah, kalau aku mending ikut pramuka ya teman-teman ya. Habis itu kalau misalnya pesannya nih buat kelas 10 ini buat semuanya, tapi terutama kelas 10 nih pesannya untuk semangat ikut pramuka apa gimana gitu Kak? Bisa dari Kak Hamida? Oke, untuk pesan ya untuk kelas 10, walaupun kalian itu nggak bawa SPL atau lagi males ikut pramuka, ya nggak apa-apa, ikut aja, nanti sampai ke tempatnya mungkin akan ditoleransi ya Kak ya. Ya. Bisa dari mungkin biasanya yang nggak bawa, emang sengaja nggak bawa itu bisa push up Punishment. itu sampai 1 seri, itu bisa setengah seri kalau emang kita toleransi ya Kak ya. Oke, selanjutnya juga jangan lupa SPL lengkap. Oke. Tentunya. Oke, kita kembali lagi cerita ya Kak. Kan di Man 2 Kulon Progo ini pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, terutama buat kelas 10. Ada nggak sih Kak ini kayak yang misalnya yang nggak ikut pramuka gitu, cerita-cerita unik lah dari kelas 10-nya? Oke, kalau yang tidak ikut pramuka itu sebenarnya yang berkeinginan banyak, tapi yang berani melakukan hanya orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu. Bahkan ada yang pura-pura sakit, No. terus ke UKS, ada yang bela-belain tidur di kelas, tapi ketahuan. Kalau enggak sembunyi di kamar mandi. Wih, sampai sembunyi-sembunyi gitu Kak Ya, biar nggak ikut pramuka. Ya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih Kak pesannya buat kelas 10 yang misal nggak suka pramuka ataupun nggak, misal SPL-nya nggak lengkap dan lain-lain, tuh ada pesannya Kak mungkin? Oke, untuk kelas 10 ya mungkin coba dulu lah kalian itu mencoba untuk bergabung dengan teman-teman yang berkegiatan pramuka,
mungkin belum tahu ya kesenangannya, kebahagiaannya, terus perasaan di pramuka itu bagaimana. Ya, Terus untuk kelas 10 juga SPL-nya itu setiap pertemuan kalau bisa yang lengkap, jangan sampai nggak bawa. ya. Karena nanti setiap pertemuan pasti kalau berlangganan di keamanan pasti nanti akan meningkat hukumannya begitu. Punishment-nya ya. 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 Kita juga menyediakan keperluan seragam pramuka lengkap bagi yang tidak lengkap. Kita menjualnya di belakang ya, hanya di tim Oh. keamanan. Berarti kalau nggak bawa kelupaan bisa beli waktu Ya, bisa. Ya, kegiatannya. bisa beli. Oh, itu teman-teman Bahkan ya. itu langsung tidak dapat punishment atau hukuman ya. Oh, berarti beli aja biar nggak usah nganu ya, Iya. Ya. dapat punishment. Jadi Benar. kalau beli nggak dihukum. Kan lah lengkap. Jadi Iya, Ya, nggak dihukum. jelas jelas. Ya. Oke. Ada nggak apa kayak apa sih alasan-alasan kenapa kita harus suka pramuka? Mungkin dari kakaknya. Karena pramuka itu apa gitu. Untuk alasan ikut pramuka yaitu karena pramuka dapat mengajarkan kita tentang kepribadian yang baik, akhlak yang baik, mengasah keterampilan dan kemampuan diri. Seperti itu. Juga kalau nggak ikut pramuka ya rugi aja sih. Yang bener aja rugi dong Oke. ya. Kalau dari Kak Hamida? Karena di pramuka juga kita itu bisa menentukan, bisa tahu tentang minat bakat yang kita miliki itu seperti apa. Oke, kesimpulan yang aku ambil nih dari pramuka ini menyenangkan. Terus selain di pelajaran sekolah kan Ya. pastinya harus juga yang namanya adab. Terus juga banyak-banyak keterampilan yang bisa dikembangkan di pramuka sendiri. Nah, ada motivasi nggak nih Kak buat teman-teman, terutama kelas 10 nih. Buat kelas 11 mungkin juga iya, tapi terutama kelas 10 Ya. nih. Oke, untuk motivasi jangan merasa letih berlatih pramuka. Terlebih berlatih akan membuatmu lebih expert daripada yang berdiam diri. Wih, Seperti keren itu, sekali nih, mantap abangku. Lanjut. Oke, Ada- yang ada singkat aja motivasi. ya, pokoknya ya pantang menyerah dan teruslah berusaha. Wih, keren sekali. Siap. Oke, kita udah bahas-bahas panjang, udah tanya jawab juga sama kakak-kakaknya. Pasti udah terjawab kan pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di Salam. podcast selanjutnya.